Pada tahun 1857, asisten residen Alexander Philippus Godon yang berdinas di Tapanuli Selatan itu hendak cuti ke negeri Belanda. Ketika Godon berencana hendak mengajak seorang Batak untuk ikut, seorang remaja belasan tahun menawarkan diri untuk diajak. Remaja itu bernama Sati Nasution. Godon yang cukup lama berdinas di Tapanuli sama sekali tidak asing dengan Sati. Suatu ketika di sebuah sekolah dasar di Panyabungan yang didirikan Godon sebagai pejabat daerah, Sati sempat memperlihatkan kecerdasan yang membuat Godon kagum. Setelah mempertimbangkannya, Godon pun membawanya untuk ikut bersamanya ke Belanda. Setelah pelayaran panjang, mereka tiba di Amsterdam. Yang pertama kali dilakukan Godon untuk Sati di Belanda adalah mengusahakan pakaian hangat untuk Sati. Tak lupa, Sati juga diajari memakai sepatu. Tujuan mereka yang pertama adalah desa Freshwich. Di sana tinggal seorang guru yang bernama Dapren. Setahun kemudian, Sati yang sudah punya gelar Sultan Iskandar sudah terbiasa dengan kehidupan di negeri Belanda. Dia pun pindah dan menetap di Arnhem. Di Arnhem itulah Sati memeluk agama Kristen dan menambahkan namanya dengan nama Raja Belanda menjadi Willem Iskandar. Ini bisa kita baca dalam buku yang berjudul Di Negeri Penjajah Orang-orang Indonesia di Negeri Belanda tahun 1600 sampai 1950 yang disusun oleh Harry Albert Paulsen. Masih menurut buku yang sama, semua orang disebut menaruh hormat kepadanya. Ia rajin, patuh, dan tingkah lakunya tidak tercela. Bahkan ada yang menaruh harapan kepadanya sebagai orang yang bisa menyebarkan agama Kristen ke tanah Batak. Karena makin dikenal, dan kian banyak pula orang yang membicarakannya, Godon dan guru besar Milius akhirnya mengisahkan sosok Sati yang bergelar Sultan Iskandar. Bahkan yang sudah menyandang nama Willem Iskandar itu kepada Menteri Daerah Jajahan, Jan Jacob Rochusen. Pada tahun 1858, Godon dan Milius berharap pemerintah kerajaan Belanda bersedia menyekolahkannya dan menjadikannya guru. Gayung pun bersambut. Pada tahun 1859, Sati yang sudah berusia 19 tahun itu akhirnya masuk sekolah latihan di Amsterdam, di bawah bimbingan guru kepala Dirk Hecker. Tahun berikutnya dia pun mendapatkan akta guru bantu. Setelah mendapatkan akta guru bantu itu, dia sempat disekolahkan lagi. Tujuannya agar keterampilannya semakin meningkat. Namun ia tidak sempat menyelesaikan pendidikan lanjutan karena alasan kesehatan. Dia dipulangkan ke Hindia Belanda pada tahun 1861. Sati atau Willem Iskandar berlayar ke tanah airnya dengan kapal Petronella Catarina. Setibanya di Betawi pada bulan Desember tahun 1861, Willem Iskandar menghadap Gubernur Jenderal Van den Bellen. Willem Iskandar mengutarakan maksudnya untuk mendirikan sekolah guru di Mandailing, dan juga memohon bantuan Gubernur Jenderal agar cita-citanya itu terlaksana. Gubernur Jenderal Van den Bellen pun menyetujui permohonan itu. Bellen menulis surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur Pantai Barat Sumatera, Van den Bossche. Bermodal surat pengantar itulah, setelah tiba di Padang, Willem bisa langsung menemui Van den Bossche untuk membicarakan lebih lanjut rencana pembangunan sekolah guru itu. Setelah itu barulah dia melanjutkan perjalanan ke kampungnya di Mandailing. Ia tiba di Mandailing pada awal tahun 1862. Willem pun benar-benar mewujudkan niatnya. Sekolah guru itu didirikannya di Tanobato yang kini terletak di Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing, Natal. Daerah sejuk itu saat Willem mulai merintis sekolah pada usia 22 tahun adalah jalur ekonomi yang penting menuju Pelabuhan Natal. Izin pendirian sekolah pun keluar melalui sebuah besluit pada tanggal 5 April tahun 1862. Selanjutnya keluar pula besluit pada tanggal 24 Oktober tahun 1862 yang menetapkan sekolah itu sebagai Quick School Tanobato. Dengan gotong royong masyarakat setempat, gedung sekolah yang amat sederhana pun didirikan. Sekolah itu memulai tahun ajaran barunya pada Oktober tahun 1862. Melalui Quick School Tanobato inilah Willem Iskandar mendidik cendekiawan-cendekiawan muda pribumi selama 12 tahun. Di Quick School Tanobato itu, menurut Basiral Harahap dalam Gregetuan Kurau, para siswa diajari dasar-dasar berhitung, membaca, menulis, bahasa Belanda, bahasa Melayu, bahasa Mandailing, matematika, fisika, ilmu kurtanah, ilmu bumi, dan ilmu pemerintahan. Huruf yang dipelajari tak hanya Latin,
tapi juga aksara Mandailing dan Melayu. Saat itu belum banyak sekolah di Sumatera. Selain di Tanobato di Sumatera, kala itu sudah ada quick school di Bukit Tinggi yang dikenal dengan nama Fort Decode. Bulan Juni tahun 1866, saat Vander Cheats memeriksa keadaan quick school Fort Decode yang didirikan asisten residen pada tahun 1856. Vander Cheats sangat kecewa. Pasalnya sekolah yang dipimpin Abdul Latif Sultan itu tak lebih dari sekolah dasar biasa. Abdul Latif Sultan adalah anak pegawai kolonial di Kota Gadang. Ia sebenarnya tidak punya kualifikasi sebagai guru. Dalam kurun waktu 1856 hingga tahun 1866, sekolah itu hanya menghasilkan 10 orang lulusan saja. Quick School Tanobato juga diperiksa selama 3 hari. Hasilnya lebih baik dari Quick School Fort Decode. Prestasi Willem Iskandar sangat jauh di atas prestasi Abdul Latif. Hal ini karena Willem Iskandar pernah belajar di Belanda dan memang memiliki kualifikasi sebagai guru. Willem juga dilibatkan dalam komisi penerjemahan karya-karya berbahasa Melayu ke bahasa Mandailing yang banyak digunakan di Tapanuli Selatan. Kala itu ilmu pengetahuan dari Barat bisa diketahui orang Indonesia dari buku-buku berbahasa Belanda. Tidak heran jika Willem antusias membantu proyek penerjemahan itu. Menurut Basir Al-Harahap, Willem Iskandar sadar bahwa kemampuan berbahasa Melayu dan bahasa Belanda adalah kunci gerbang ilmu pengetahuan saat itu. Tak lupa murid-muridnya juga dilibatkan dalam proyek penerjemahan tersebut. Belakangan murid-murid Willem Iskandar tersebar di Singkil, Nias dan beberapa tempat di Sumatera Barat. Pada tahun 1870, Willem direncanakan akan mendampingi 8 guru pribumi yang hendak pergi ke negeri Belanda. Namun baru pada bulan April tahun 1874 dia bisa kembali pergi ke Belanda. Setelah 12 tahun di Quick School Tanobato yang terpaksa ditutup ketika dia pergi, Willem pun dapat tugas ke Belanda. Dalam kunjungan ke negeri Belanda untuk yang kedua kalinya itu, ia pergi bersama Raden Mas Sorono dari Surakarta, Mas Ardi Sasmita dari Majalengka, dan Banas Lubis dari Mandailing. Dalam tugas belajar itu, dia menjadi pembimbing pemuda-pemuda tadi. Banas Lubis adalah salah satu mantan muridnya di Quick School Tanobato. Menurut catatan yang tersurat dalam buku Di Negeri Penjajah, ketiga pemuda pribumi yang dibimbing Willem itu tak bernasib baik. Mas Ardi Sasmita dan Banas Lubis meninggal dunia pada tahun 1875. Sementara Raden Mas Surono sakit dan mesti pulang ke tanah kelahirannya. Akhirnya Willem sendirian. Menurut Basir Al-Harahap, Willem direncanakan akan memimpin Quick School Padang Sidempuan yang didirikan pada tahun 1875. Namun jelang kepulangannya pada tahun 1876, Willem yang sempat kawin dengan Maria Christina Jacoba Winter di awal tahun 1976 akhirnya meninggal dunia. Dalam suratnya kepada Hecker, guru yang membimbingnya saat meraih Hakta Guru Bantu, Willem menulis, akhirnya nama Willem Iskandar diabadikan sebagai nama jalan di Mandailing Natal dan di Medan. Selain itu merupakan nama sebuah SMK di Mandailing Natal dan nama Sanggar Seni di Tebet, Jakarta Selatan.